Bagaimana jika ada seorang kakek yang tega berbuat tidak sewajarnya kepada cucunya? Ya. Apakah cucu tersebut boleh marah kepada kakek tersebut dan tidak lagi mengajaknya bicara, Ustaz? Ya. Kepada siapapun, ya, kalau melakukan keburukan, kita berhak ya memperingati, berhak menegur, walaupun mungkin tingkatan teguran itu tentu menyesuaikan dengan siapa kita berdiskusi, dengan siapa kita berdialog, berkomunikasi, ya, sebagai bentuk ihtiram. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah mengingatkan kita semua bahwasanya bukan dari golongan kami yang tidak menghormati orang yang lebih tua, dan juga bukan dari golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda. Jadi yang tua harus menyayangi yang lebih muda, yang muda hormati yang lebih tua. Namun jika ada orang yang seharusnya dihormati, yang seharusnya memberikan perlindungan, justru melakukan hal yang tak sepantasnya, maka berhak ya seorang yang merasa terzalimi untuk mengingatkan, menegur, tentu dengan cara yang lebih bijak, dengan cara yang baik. Tidak mengajak berbicara ini dibolehkan dalam syariat, tapi ada batasannya. Ya, la yahjur, tidak boleh menghajar, memboikot lebih dari 3 hari. Dan yang paling baik diantaranya adalah yang mulai salam. Nah, ini juga tergantung dan terikat dengan apa kesalahan yang dilakukan. Jadi intinya sebenarnya Islam ini sangat sempurna. Siapapun pelaku dari kejahatan, kalau kita sebut kejahatan, atau pelaku hal yang tidak baik itu, siapapun orangnya harus ditegur. Ya, dan tentu menggunakan cara yang bijak supaya ada efek dari situ. Tapi kalau dengan cara-cara lembut tidak bisa, maka dengan cara yang lain yang mungkin lebih tegas, itu dilihat saja kondisi dan seterusnya. Jadi tidak ada salahnya. Baik itu seorang cucu kepada kakek, atau bahkan seorang ayah, anak kepada ayahnya. Kalau itu adalah sebagai amar ma'ruf nahi mungkar, maka ini dianjurkan. Dalam Al-Quran, ya jangankan hal-hal yang seperti tadi. Bukannya kita mengecilkan apa yang dipertanyakan, tapi ada yang lebih besar dari itu. Nabi Ibrahim alaihissalam tetap mengingkari dan mengajak bapaknya, yang mana bapaknya melakukan hal yang sangat luar biasa, ya, kesyirikan, bahkan menyembah berhala atau bahkan membuat berhala. Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai ayandahku, kenapa Anda menyembah sesuatu yang tidak melihat, tidak mendengar, dan tidak memberikan manfaat? Ini tetap ditegur, tetapi semuanya dengan kalimat yang lemah lembut. Nabi Musa alaihissalam bersama dengan saudaranya Harun alaihissalam itu diperintahkan oleh Allah berdakwah kepada Fir'aun yang pernah mengaku sebagai Tuhan. Mengaku ana rabbukumul a'la, sayalah Tuhanmu yang paling tinggi. Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, saya tidak tahu kalau ada yang berhak disembah selain saya, kata Fir'aun. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap menasihati Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mendakwai Fir'aun dengan lemah lembut. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Wahai Musa, wahai Harun, sampaikan kalimat-kalimat bijak dan dakwah ini dengan lemah lembut kepada Fir'aun yang pernah mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Semoga dengan itu dia bisa mendapatkan ya peringatan dan bisa takut atau khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada salahnya ya seorang cucu menegur kakeknya yang telah melakukan hal yang tidak pantas, dengan tentu menjaga adab-adab yang ada dan dilihat dengan kondisi dan tingkat tingkat kesalahan yang dilakukan oleh sang kakek. Wallahu taala a'lam bishawab.